Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 10. Jangan malu mendapatkan bantuan dari jejaringmu. Dapatkan bantuan dari jejaring sosialmu. Selain mencari informasi dari teman, sahabat, keluarga secara informal untuk mendapatkan informasi lowongan kerja. Setelah kamu mendapatkan informasi, kamu bisa juga memberitahu teman-teman kamu. Sekalian membantu orang juga kan? Jangan malu juga Klo, kamu minta tolong orang untuk mendapatkan informasi loker. Nah, ini apa yang bisa kamu lakukan? 1. Bertanya pada orang yang bekerja di perusahaan dan berada sekitar kamu. 2. Datangi dinas tenaga kerja terdekat. 3. Bergabung career center di kampus kamu atau di daerahmu yang terdekat. 4. Buat jejaring di coworking space tempat kalian mengerjakan tugas atau proyek. 5. Bentuk jejaring di tempat inkubator bisnis terdekat sekitarmu. 6. Jangan malu kalau orang lain tahu kamu mencari kerja, harus percaya diri dan biar mereka juga bisa membantu. 7. Dapatkan informasi dari dosen atau guru, biasanya di kampus atau di bagian admin, sering ditempel lowongan pekerjaan atau cari informasi dari kakak kelas di jejaring sosial media, atau biasanya terdapat alumni yang sering share mengenai info loker. Serta di grup sosial media seperti grup WhatsApp, Line atau Telegram. 8. Jobs agency bisa jadi alternatif selama pelamar tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Job agency kerja bisa membantu kita dalam memberikan informasi dan kesempatan kerja, karena mereka pun punya akses ke beberapa perusahaan rekanannya. Kamu bisa menemukan jobs agency yang memiliki reputasi yang bagus. Dinas Tenaga Kerja setempat. Dapatkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dengan mendatangi Dinas Tenaga Kerja terdekat dari lokasi tinggal kamu. 1. Daftarkan diri untuk kartu kuning sebagai pencari kerja. 2. Cari informasi lowongan kerja. 3. Tanyakan program pelatihan kerja yang ada. 4. Terus ikuti seminar dan pelatihan yang diselenggarakan mereka. 5. Cari informasi kapan jobs fair diadakan, baik offline maupun online. 6. Masuk komunitas atau networking, misalnya bergabung suatu komunitas, kemudian bergabung di WhatsApp grupnya. Merapat ke pusat karir dan perkumpulan jejaring karir. Bangun relasi dengan career center, klub atau komunitas yang kamu ikuti. 1. Kamu bisa mulai mendaftarkan diri di career center atau unit karir di kampus kamu. Jika belum ada, kamu dapat cari career center di kampus di sekitar kamu. Ya, career center terkadang ada yang khusus untuk lulusannya saja. Namun ada juga career center yang bisa dari lulusan kampus lain untuk bergabung menjadi membernya. 2. Dapatkan informasi di setiap networking, jejaring kamu, entah klub olahraga, hobi, atau alumni senior atau junior kamu. 3. Bisa pula kamu dapat info loker dari kumpulan kegiatan keagamaan, atau kumpulan dari kafe atau tempat hangout yang memungkinkan kamu mendapat informasi kesempatan kerja. Bahkan jangan salah, kamu bisa nongkrong di warung kopi atau tempat yang terkenal di tempat kamu, di mana banyak orang senior atau pekerja lainnya sering nongkrong di sana. Kamu bisa dapat informasi mengenai lowongan kerja juga. 4. Kegiatan hobi atau sosial di sekitar rumah atau lingkungan kamu. Karena mereka juga pasti punya banyak latar belakang dan jejaring di offline.
Misal komunitas fotografi, olahraga, keagamaan dan komunitas lainnya. 5. Ikut serta dalam company sharing session atau alumni sharing session. 6. Event seminar atau workshop yang diselenggarakan baik online atau offline. Jadi intinya buka mata dan telinga untuk dapat informasi. Jika udah dapat informasi, kamu bisa berbagi pada teman atau sahabat yang sama-sama membutuhkan pekerjaan. Jangan pelit ya. Mengenal job agensi dan rekrutmen agensi. Kita bahas perbedaan antara keduanya berikut ini. Kalian juga bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari penyalur tenaga kerja atau jobs agency atau employment agency. Jobs agency adalah penyedia jasa penyalur tenaga kerja yang memberikan solusi pada klien mereka, pencari kerja. Jobs agency atau employment agency itu adalah suatu organisasi atau perusahaan yang mempertemukan pencari kerja dengan karyawan perusahaan pemberi kerja. Rekrutmen agency atau agen perekrutan adalah perusahaan eksternal yang menemukan kandidat yang cocok untuk pemberi kerja. Pembedanya adalah dari service, di mana klien dari jobs agency adalah job seekers sedangkan klien dari rekrutmen agency adalah perusahaan pemberi kerja. Nah, dari sana terdapat perbedaannya. Employment agency atau job agency akan mencarikan klien mereka atau pencari kerja untuk ditawarkan ke perusahaan-perusahaan. Sedangkan untuk rekrutmen agency akan mencari pekerja untuk perusahaan atau klien mereka. Rekrutmen agency ini biasanya mencari karyawan dari entry level atau medium atau menengah, pengalaman maksimal 1-2 tahun. Hal ini tergantung permintaan dari klien mereka. Jumlah karyawan yang dicari untuk direkrut juga biasanya lebih dari 2 orang, karena posisi yang dicari banyak. Biasanya bagus buat mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate. Mengenal headhunter. Headhunter adalah suatu organisasi yang mencari karyawan untuk klien atau perusahaan lainnya. Karyawan yang dicari biasanya memiliki kualifikasi atau spesifikasi tertentu yang lebih spesifik dalam kompetensinya. Serta yang akan dicari headhunter adalah bukan pencari kerja namun karyawan yang sedang bekerja. Untuk ditawarkan kesempatan bekerja di klien headhunter. Level yang biasa dicari headhunter ini adalah level supervisor ke atas atau high level. Jumlah karyawan yang dicari untuk direkrut headhunter juga biasanya cuma satu posisi dengan high level atau kompetensinya yang tinggi. Ketika kamu memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni, boleh jadi kamu akan didekati oleh headhunter untuk pindah kerja ke perusahaan klien mereka. Mengenal jenis pekerjaan. Ada banyak jenis pekerjaan dari berbagai sudut pandang. Berikut jenis pekerjaan apa saja yang tersedia di pasar kerja yang dapat kamu temui, di antaranya. A. Berdasarkan penerima manfaat freelancer vs employee. B. Berdasarkan waktu, full-time vs part-time. Berdasarkan tempat kerja, office vs remote. C. Berdasarkan kontrak, PWKT vs PWKTT. D. Berdasarkan pemberi kerja, outsourcing vs non-outsourcing atau langsung. E. Bekerja di dalam negeri atau luar negeri. Pada bab selanjutnya dibahas. Kita bahas satu persatu agar menjadi bekal saat mengambil keputusan dalam pencarian kerjamu. A. Berdasarkan penerima manfaat freelancer vs employee, di mana sebagai freelancer kamu bekerja untuk klien kamu, sedangkan menjadi pegawai kamu bekerja untuk perusahaan atau organisasi secara langsung.
B. Berdasarkan waktu, full-time vs part-time. Di sini waktu kerja full-time pada umumnya dari jam 8 pukul 17 mulai Senin sampai Jumat, atau ada juga yang menerapkan 6 hari kerja. Sedangkan kerja part-time atau paruh waktu adalah bentuk pekerjaan yang memiliki jam kerja lebih sedikit per minggunya daripada pekerjaan penuh waktu. Mereka bekerja dalam shift dan terdapat sistem bergilir. Pekerja dianggap paruh waktu jika mereka biasanya bekerja kurang dari 30 jam per minggu. C. Mengenal PWKT vs PWKTT. Di sini ada beberapa perbedaannya. Berbeda dengan perjanjian kerja waktu tertentu, PWKT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja untuk mengadakan perjanjian kerja atau hubungan kerja yang bersifat tetap. Ada beberapa hal yang bisa membedakan antara PWKT dan PWKTT berikut ini dalam tabel. Silakan perhatikan tabel. D. Mengenal outsourcing vs non-outsourcing. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu yakni outsourcing. Nah, pahami dulu bahwa outsourcing adalah praktik bisnis di mana perusahaan mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan tugas, menangani operasi, atau menyediakan layanan bagi perusahaan. Biasanya jenis layanan jasa SDM atau servis yang mereka berikan pada klien mereka sebagai penerima jasa. Jadi sederhananya pihak ketiga untuk menaungi pekerja, untuk memberikan jasa atau servis untuk klien yakni perusahaan. Hal ini harus dipahami, karena bisa saja mempengaruhi status karyawan kamu. Jadi kamu bisa menentukan pilihan dalam melamar pekerjaan. Mau melamar di perusahaan outsourcing atau bukan? Di sini ada beberapa opsi dalam memilih jenis pekerjaan, antara lain 1. Kontrak kerja langsung dengan pemberi kerja, perusahaan, atau kontrak kerja dengan pihak ketiga seperti perusahaan outsourcing. 2. Status kerja permanen atau permanen jobs di pemberi kerja, atau di perusahaan outsourcing, pihak ketiga. Informasi mengenai perusahaan dan status pekerjaan bisa kamu cek di info lowongan yang ada. Jika tidak ada bisa ditanyakan pada saat interview. Ingat status pekerjaan akan berpengaruh juga dengan pendapatan dan benefit yang akan diterima. Perbedaan ini mengakibatkan banyak pencari kerja ingin permanen di perusahaan bonafit, sehingga akan lebih susah untuk mendapat pekerjaan permanen daripada outsourcing. Jadi hal ini harus bisa kamu cek dengan seksama. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.